Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Eka Kartika pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang sebelumnya belum pernah kita bahas. Kita akan membahas tentang senjata militer apa ya? Ter 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 jangan pakai ter deh. Paling berbahaya di dunia dari masa ke masa, dari zaman Perang Dunia Pertama sampai saat ini. Maksudnya bukan bukan paling berbahaya dari zaman itu sampai sekarang, tapi dari masa ke masa. Jadi masa Perang Dunia Satu yang paling berbahaya apa, Perang Dunia Kedua yang paling berbahaya apa, atau yang sekarang paling berbahaya apa. Seperti itu. Jadi, topik kali ini tuh sebenarnya di-request oleh seseorang. Seorang di sana telah memilikimu. Apaan sih? Bercanda. Sebenarnya topik tentang senjata-senjata ini biasanya dibahas oleh anak-anak HI. Iya sih, bukan cuma anak HI aja sih. Tapi anak-anak HI biasanya membahas tentang senjata-senjata ini, terutama untuk anak-anak yang memiliki konsentrasi pertahanan dan keamanan. Jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang sangat baru, mungkin. Tapi karena ada yang request, jadi nggak ada salahnya kita membahas tentang senjata-senjata ini pada hari ini. Dan aku undang semua teman-teman yang ngerti tentang senjata, yang ada di konsentrasi pertahanan dan keamanan, atau kalian anak HI dan mengerti, atau mungkin kalian yang lagi nulis skripsi tentang topik ini. Boleh banget diskusi, boleh banget mengutarakan pendapatnya atau memberikan informasi yang kalian tahu. Silahkan, dengan kalian sangat welcome untuk berpendapat, untuk memberikan informasi di postingan ini. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke list senjata-senjata yang hari ini akan kita telusuri. Oke, kita mulai dulu dari masa Perang Dunia Pertama. Di masa Perang Dunia Pertama ya pastinya di masa-masa perang ada muncullah berbagai senjata-senjata yang mematikan yang digunakan oleh negara-negara yang ikut perang tersebut. Jadi yang kita sorot di sini ada beberapa. Yang pertama U-Boat 93, atau apa ya cara kalian untuk membaca nama itu. Oke. U-Boat 93 atau U-Boat 93 ini adalah sebuah kapal selam yang dimiliki oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jerman. Namanya berasal dari Unterseeboot yang berarti kapal bawah laut. Untersea, bukan undersea ya seharusnya. Kapal selam U-Type 93 membawa 16 torpedo dan memiliki pengaturan senjata. Pada awal 1917, beberapa kapal selam dipasang kembali dengan pistol 10,5 cm dengan kekuatan 220 putaran. Maksudnya gimana nih? Ada yang tahu nggak? Jadi, kapal-kapal ini memiliki kapasitas menampung 39 awak dan dilengkapi dengan kemampuan berlayar yang sangat baik dengan jangkauan jelajah sekitar 17.000 km. Jauh banget. Kapal selam ini mampu menenggelamkan sekitar 3% dari pengiriman senjata sekutu via jalur laut. Mereka juga berhasil merusak dan menangkap kapal-kapal sekutu selama masa Perang Dunia I. Hebat sekali kapal perang ini. Yang kedua ada balon udara Zeppelin.
Zeppelin adalah satu dari kapal udara pertama yang digunakan dalam Perang Dunia Pertama waktu itu. Pesawat udara yang satu ini diciptakan oleh Count von Zeppelin, ya sesuai nama sang balon udara ini. Si Count von Zeppelin ini adalah seorang pensiunan perwira tentara Jerman. Pada awal perang, Jerman menggunakan Zeppelin yang diisi dengan hidrogen, mampu melakukan perjalanan sekitar 136 km per jam dan membawa 2 ton bom. Jerman menggunakannya pada awalnya untuk merusak mental pasukan Inggris. Ketika perang berlangsung, kapal udara ini mampu merusak beberapa kota di Inggris. Jadi sebenarnya senjata-senjata ini memang benar-benar menimbulkan efek deteren ya teman-teman, dimana ketika kita punya senjata yang mematikan lawan kita dengan secara tidak langsung, mereka tuh malah antara dua hal sih. Yang pertama, mereka bakal mencari dan mendapatkan senjata yang lebih ampuh, atau yang kedua, mereka baik-baikin kita supaya kita nggak serang mereka pakai senjata mereka. Pakai senjatanya kita yang mengerikan itu tadi, gitu maksudnya. Itu yang kedua. Ini dibentukan balon udara Zeppelin ini. Yang ketiga ada Mark V. Mark V tank adalah tank terakhir dan terbesar dalam Perang Dunia I yang dimiliki oleh Inggris. Dan Mark V ini adalah versi modifikasi dari Mark IV yang sekitar 1070 tank dibuat pada bulan Maret 1919. Tank ini menggunakan mesin Ricardo 6 silinder yang baru dan lebih bertenaga. Untuk kecepatan, Mark V ini mampu berjalan dengan 70 km dengan kapasitas bahan bakar 450 liter, yang cukup untuk sekitar 10 jam di medan yang berat. Mark V ini melakukan debut tempurnya di pertempuran Hamel pada 4 Juli 1918, di mana ia berhasil mendukung pasukan Australia dalam aksinya. Ini dia nih bentuknya, Mark V. Yang keempat ada Maxim MG08. Gimana sih sebenarnya Maxim MG08? Maybe. Pada 1884, seorang pengacara bernama Hiram Maxim mengombinasikan semua peralatan yang ada saat itu sehingga bisa membuat senjata bernama senapan Maxim. Senjata ini memiliki pendingin udara yang bisa menembakkan lebih dari 50 putaran per menit pada jarak efektif lebih dari 2000 yard atau sekitar 1830 meter. Senjata ini digunakan dalam Perang Dunia I, tentunya karena ini memang topiknya di Perang Dunia I ya. Selama pertempuran Somme itu apa ya? Baru dengar. Maaf, sejarah saya tidak cukup baik. Pada 1 Juli 1916, hanya dalam satu hari Inggris kehilangan 21 orang, sebagian besar karena penggunaan senapan ini. Berbahaya juga ya ini si Maxim. Perasaan Maxim Butir tuh ganteng-ganteng aja tuh nggak berbahaya nggak sih? Apaan sih? Yang kelima ada Fokker Triplane. Pembangunan pesawat ini adalah respon Jerman terhadap munculnya Sopwith Triplane yang Inggris yang benar-benar terkenal juga pada masa itu. Pesawat ini diterbangkan oleh pilot andalan Jerman oleh AC Manfred Albrecht. Susah banget namanya dia. Pokoknya dialah ya. Pesawat ini mempunyai 3 sayap yang melekat pada badan pesawat dengan baling-baling di depannya. Didukung oleh mesin 110 HP, Fokker Triplane dipersenjatai dengan 2 senjata LMG 0815 0,31 inci. Apa kalian mengerti dengan istilah-istilah ini, teman-teman? Boleh beritahu saya yang masih buta dengan si Fokker Triplane ini. Jadi menurut yang
aku temuin ini nih, bentukan si Fokker triplane. Coba diperhatikan. Yang keenam ada Big Bertha. Waktu SD aku punya teman namanya Bertha. Bertha, kamu apa kabar? Oke, lanjut. Big Bertha selama masa pembuatannya adalah artileri bergerak yang terbesar dan paling kuat yang digunakan oleh Jerman. Senjata ini menggunakan kaliber 425 mm dan digunakan pada tahun 1914. Pada awal perang, pasukan Jerman memiliki dua Big Bertha. Oh, ada dua Big Bertha-nya. Big Bertha. Bertha yang besar. Udah bercanda lagi. Total sekitar 12 mulai digunakan selama perang. Oh, jadi setelah dia berjumlah 12, digunakanlah untuk perang, selama perang ya. Total sekitar 12. Oke. Montgomery menembakkan hingga 1.785 pounds hingga jarak sekitar 9 km. Serangan senjata ini mampu menembus hingga 12 meter, baik beton maupun penghalang lainnya. Nama Big Bertha terinspirasi dari Bertha Krupp von Bohlen dan itulah pemilik perusahaan Krupp yang membuat senjata. Oh, 12 meter, mampu menembus 12 meter. Gue berapa? Ah, udahlah. Jadi itu dia tadi senjata-senjata pada masa Perang Dunia Pertama yang paling mengerikan dan paling menakutkan, yang paling kuat tadi yang kita bahas. Tapi sebenarnya mungkin ada senjata-senjata lain yang juga nggak kalah kuat tapi nggak masuk ke list ini, mungkin boleh ditambahkan. Dan sekarang kita lanjut ke zaman Perang Dunia Kedua. Yang pertama dari Perang Dunia Kedua adalah Silbervogel. Silbervogel disebut sebagai pembom roket pada tahun akhir 1930-an yang dirancangkan untuk pembom suborbital. Senjata ini dirancang dengan serba kuat, lengkap dengan tenaga roket. Pembom roket ini digunakan oleh orang Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Seperti namanya, pembom ini berwarna perak dan dianggap salah satu paling mematikan sepanjang tahun 1940-an. Kenapa paling mematikan? Alasannya apa? Ada yang tahu nggak? Yang kedua ini dari namanya sudah ketahuan kalau dia dari Jepang. Yamato Class. Yamato dianggap sebagai kapal perang paling kuat selama Perang Dunia Kedua dengan muatan penuh sekitar 72.000 ton. Kapal itu adalah kapal yang terdiri dari artileri terberat yang dipasang di kapal, yaitu seberat 1.460 kg dan mampu menembus apapun dalam perjalanan ke jarak 42 km. Ini bentuk Yamato Class. Coba diperhatikan detailnya. Mulai takut nggak ngeliatnya? Yang selanjutnya adalah tikus peledak atau red explosive yang dimiliki oleh Inggris yang katanya digunakan sebagai alat untuk melawan orang-orang Jerman selama Perang Dunia Kedua. Katanya sih senjata ini mampu membuat kekacauan di seluruh kota dan menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi orang Jerman selama Perang Dunia Kedua. Apa sih spesialnya tikus yang satu ini? Coba kita lihat bentukannya kayak gimana. Anjing anti-tank. Seperti namanya, Uni Soviet pada tahun 1941 menggunakan anjing terlatih untuk memerangi tank dan lokasi musuh Jerman dengan menjatuhkan bom-bom untuk meledak.
Jadi anjing-anjing ini diberi latihan intensif selama 6 bulan yang panjang untuk menyeret bom dari tubuh ke tank yang ditargetkan. Oh, makanya namanya anjing anti-tank. Oke. Meski menjadi salah satu metode yang paling mematikan, bagaimanapun Soviet tidak berhasil dalam mengeksekusi karena anjing-anjing berada di lingkungan baru. Akhirnya, anjing-anjing itu hanya dilatih untuk bergerak menuju tank lawan sebagai bom bunuh diri dengan maksud menggertak lawan. Oh, kasihan anjingnya. Yang berikutnya adalah tank 34, merupakan tank milik Uni Soviet. Tank ini merupakan tank yang mampu menangani berbagai medan seperti pegunungan dan hutan rimba, serta memiliki senjata dengan kecepatan yang tinggi. Meskipun banyak tank lain dengan kualitas senjata yang lebih besar dan jarak tempuh, T-34 masih memegang posisi teratas di dunia. Tank 34. What special do you have, babe? Yang keenam ada roket V2. Roket V2 merupakan rudal balistik jarak jauh pertama dan dikembangkan oleh orang Jerman selama Perang Dunia Kedua sebagai senjata balas dendam. Lagi-lagi balas dendam, balas dendam. Diluncurkan secara vertikal, roket V2 menjadi objek buatan pertama yang melintasi batas ruang. Roket ini sangat mematikan di mana mampu bergerak secara vertikal sejauh 6 mil sebelum menembus jalan menjadi horizontal. Roket V2 ini disebut sebagai monster, memiliki kecepatan 4.000 mil per jam dan menggali beberapa kaki di tempat yang ditargetkan sebelum meledak. Selain itu, roket ini mampu membunuh lebih dari 9.000 orang di sekitarnya. Yang ketujuh dari Perang Dunia Kedua ada Dora and Gustav Rail Cannon. Dora the Explorer. Oke, lanjut. Senjata ini biasa disebut sebagai Skewer Gustav. Gimana cara ngomongnya? Dengan maksud untuk menghancurkan benteng-benteng Prancis. Oh, ini targetnya Prancis ya. Benda mematikan ini dikembangkan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua yang dianggap sebagai senjata terkuat dengan berat 1.350 ton. Peluncurnya juga begitu kuat sehingga mampu mencapai target 47 km. Selain itu, senjata ini dianggap sebagai kaliber terberat dan terbesar yang pernah digunakan dalam pertempuran. Yang ke-8 ada V3 Cannon. Namanya udah kayak printer ya, tapi mirip ya, mirip sama printer. Oke, lanjut ke senjatanya. V3 Cannon merupakan meriam yang paling kuat dan mematikan yang pernah digunakan dalam Perang Dunia II. Senjata ini dikembangkan untuk meluncurkan London dengan nama proyek rahasia sebagai Buzzy-Lizzy. Senjata ini sangat mematikan dengan memiliki sistem penggerak pengisi peluru untuk diproyeksikan dengan kecepatan tinggi. Panjang laras cukup besar dengan dorongan sempurna terhadap pangkalan. V3 Canon. Siapa dari kalian yang punya printer mereknya Canon? Mirip nggak sama ini? Yang ke-9 dari Perang Dunia Kedua ada kapal selam Gato Class. Kapal selam Gato Class mengacu pada jenis ikan khusus dengan nama cat shark yang hidup di dasar laut. Kapal ini pertama kalinya diperkenalkan Amerika Serikat pada tahun 1941 dan layanan pengangkutan berikutnya menjadi penghancur bagi pedagang laut Jepang.
Kapal selam ini memiliki kapasitas untuk menyelam hingga 300 kaki dan menahan tekanan kuat. Selain itu, semua kapal selam Gato Class berlapis baja dan mampu menahan tembakan besar dari lawan. Gimana bentuknya? Ini dia. Dan yang terakhir dari Perang Dunia Kedua, ada bom atom. Seperti yang kita ketahui, Perang Dunia Kedua berakhir ketika Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom. Dan itu adalah senjata termenakutkan yang terakhir, bom atom. Bom atom merupakan penemuan terbesar dan mematikan di dunia sepanjang masa. Pastinya semua orang pasti setuju sama pernyataan ini. Siapa yang nggak setuju? Amerika Serikat merupakan negara pertama yang menggunakan bom atom untuk menyerang dua kota yang tadi kita udah sebutkan, yaitu Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tahun 1945. Satu bom atom memiliki energi setara 10 juta TNT. Selain itu, ledakan dan penghancurannya memang mengerikan, benar-benar mengerikan ya, sampai hancur lebur gitu. Namun radiasi dari bom ini jauh lebih berbahaya yang bisa menyebabkan mutasi pada manusia dan hewan. Dan biasanya radiasinya itu memiliki efek, memiliki dampak jangka panjang ya. Itu dia salah satu weapon mass destruction di dunia ya. Jadi itu dia tadi senjata-senjata yang menakutkan pada masa Perang Dunia Kedua. Dan sekarang kita melangkah lagi ke senjata-senjata yang menakutkan di masa sekarang. Cekidot. Yang pertama, untuk senjata yang terwow saat ini, ada misil Kaliber, di mana misil ini dimiliki oleh Rusia. Kemampuan misil jelajah baru ini ditunjukkan ke dunia pertama kalinya pada 2015 saat kampanye Rusia di Suriah. Tepatnya saat armada Caspian mengeliminasi teroris dengan roket ini dengan jarak 1.500 km. Jauh-jauh, benar-benar ya. Misil jelajah Kaliber terbang di dekat permukaan dengan kecepatan supersonik yang membuatnya sulit untuk ditembak oleh sistem pertahanan musuh. Proyektilnya diisi dengan hulu ledak 500 kg yang dapat mengeliminasi apa saja dengan radius ratusan meter titik utama ledakan. Kaliber adalah salah satu jenis senjata paling akurat di dunia dan mampu mengenai target di jarak hingga 2.500 meter dengan akurasi 30 meter. Yang kedua dari masalah sekarang adalah LAWS yang dimiliki oleh Amerika Serikat. LAWS atau Laser Weapon System siap beroperasi di kapal logistik amfibi USS Punch yang kini tengah berlayar di Laut Teluk Persia. Kapten Wells juga mengklaim bahwa LAWS merupakan senjata yang mampu mencapai target 50.000 kali lipat cepat dibandingkan dengan kecepatan Intercontinental Ballistic Missile System atau ICBM. Memiliki kecepatan cahaya, laser itu juga menembakkan partikel foton bermuatan besar ke sasarannya. Foton merupakan partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik yang membawa residu radiasi seperti pada gelombang radio atau sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lain seperti elektron dan quark karena ia tidak bermassa dan dalam ruang vakum foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi si LAWS ini memiliki mampu menembakkan partikel foton ya yang bermuatan besar lagi. Sedangkan foton itu adalah
suatu partikel yang mampu bergerak dengan sangat cepat seperti cahaya. Berikutnya ada RS-28 atau RS-28, merupakan rudal balistik buatan Rusia yang juga bernama Saturn II atau RS-28. Yang namanya aja Saturn, atau biasa dikenal dengan RS-28 Sarmat. Mampu menghancurkan seluruh populasi di suatu negara. Ini nggak main-main, nggak cuma satu kota lagi, satu negara. Bahkan RS-28 Sarmat mampu membawa hulu ledak nuklir dengan muatan hingga 20.000 kiloton. RS-28 juga dapat dipersenjatai dengan 10 nuklir kecil berkekuatan 550 kiloton, di mana setiap nuklir ini dapat menyebar melintasi daerah yang luas dan nyaris tak dapat dicegat. Gila-gila ini RS-28. Oke, rudal dari RS-28 Sarmat ini memiliki kecepatan tertinggi 7 km per detik. 7 km per detik. Tik 7 km. Dan telah dirancang untuk mengelabui sistem pertahanan rudal. Gila, RS-28. Yang berikutnya datang dari Amerika Serikat yang bernama MQ-9 Reaper drone atau sebuah pesawat yang tidak memiliki awak. Ya, seperti namanya, drone. Pesawat satu ini bermanuver tanpa awak alias unmanned. MQ-9 sendiri sudah dioperasikan lebih dari 10 tahun, dan dari sini pasti sudah banyak informasi yang didapatkan AS. Ya sih, seperti yang kita ketahui bahwa Badan Intelijensi AS itu adalah sebuah badan intelijensi yang paling wow, sejagat raya pastinya. Jadi mungkin salah satu alat mereka adalah ini, mungkin aja. MQ-9 sendiri tak hanya drone untuk keperluan intelijen. Nah, ternyata tidak hanya untuk keperluan intelijen. Ia juga bisa difungsikan sebagai pesawat tempur. Tercatat MQ-9 memiliki banyak bom dan misil mematikan yang siap diluncurkan kemana saja. Drone satu ini juga bisa terbang non-stop sampai 36 jam. 36 jam, lebih dari 1 hari ya non-stop. Gimana bentuknya? Yang berikutnya ada laser Avenger. Udah kayak film Avenger aja. Oke, laser Avenger adalah senjata laser buatan Boeing yang diproduksi tahun 2009. Boeing ini bacanya gitu nggak sih? Sering dengar tapi nggak tahu bacanya. Laser yang dikeluarkan dari laser Avenger ini 20 kali lebih panas ketimbang kompor listrik dan mampu memotong senjata artileri. Bahkan dia mampu memotong senjata lainnya. Senjatanya senjata berarti dia. Dan yang terakhir ada SM-2010. Merupakan sebuah senjata sniper yang adalah modifikasi dari senapan M24 yang telah berumur lebih dari 20 tahun. Diproduksi oleh Remington tahun 2011. Jadi namanya SM-2010, tapi dia diproduksi tahun 2011. Oke. XM-2010 mampu menembakkan dengan presisi tinggi dan jarak hingga 1.200 meter. Peluru untuk XM-2010 memiliki lebih banyak bubuk mesiu. Bubuk mesiu itu, apa ya, susah dijelaskan. Nantilah dijelaskan di bawah ya. Senapan ini juga dilengkapi peredam cahaya, suara, dan selubung suhu untuk menghindari tangkapan kamera pemindai panas. Jadi kalau misalnya dia beraksi bisa-bisa nggak ketahuan nih.
Jadi itu tadi guys, senjata-senjata menakutkan, mengerikan, bukan menakutkan dan mengerikan sih. Senjata-senjata kuat, senjata-senjata yang dipandang sebagai senjata yang tidak boleh dianggap remeh dari masa Perang Dunia 1, 2, hingga saat ini. Gimana menurut kalian, yang mana yang paling mengerikan, yang mana paling wow, dan menurut kalian adakah yang kalian temukan, adakah yang senjata yang kalian temukan lagi yang nggak kalah kuat dari list-list yang udah kita bahas tadi? Bisa kasih tahu, kasih informasinya dan komen di bawah. Bisa banget buat bahan diskusi, dan buat teman-teman yang lagi skripsian tentang senjata-senjata atau tentang industri-industri pertahanan, bisa banget share info yang kalian temukan, atau mungkin bisa menjadi manfaat buat kalian untuk video kali ini. Dan aku mohon banget buat yang tahu lebih banyak tentang senjata-senjata, boleh banget di komen supaya yang butuh informasinya juga mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, dan yang lebih lengkap lagi, dan yang lebih akurat lagi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan cuap-cuap saya hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, dan aku yakin kalian akan semangat dan semakin semangat untuk ngerjain skripsi sampai skripsi kalian bisa selesai. Dan kalau misalnya kalian apa ya, lagi bingung buat nulis skripsi tentang apa, tentang topik apa, terutama untuk anak-anak HI yang hankam, bisa banget menjadi sebuah inspirasi untuk mencoba menggali hal-hal tentang senjata-senjata militer ini, mungkin senjata militer negara lain, atau pertukaran senjata, atau kerjasama pertahanan, atau bahkan tentang industri-industri pertahanan. Boleh banget, kalian pasti bisa untuk menyelesaikannya. Dan akhir kata dari aku, sekali lagi terima kasih udah nonton, dan see you on my next video.